Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Um, Terima kasih ya rekan-rekan semua sudah mau bergabung pada sore hari ini. Sengaja saya tadi pagi menghubungi Mas Wahyudin untuk nge-zoom dengan rekan-rekan semua. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu terkait dengan akreditasi ya. Akreditasi kami sudah alhamdulillah sudah selesai. Tinggal menunggu hasil dari akreditasi ya Bapak Ibu semua. Saya mengucapkan terima kasih banyak ke teman-teman dan rekan-rekan semua yang sudah membantu proses akreditasi PJJ PAI. Mudah-mudahan dengan kegiatannya kemarin itu kita mendapatkan nilai yang sangat baik atau unggul lah. Targetnya mudah-mudahan bisa unggul ya. Kalau bisa unggul kan ya kebantu teman-teman juga ketika mau mendaftar atau menggunakan ijazah ketika melamar di sebuah pekerjaan atau yang lainnya. Dan ini akan sangat penting menjadi nilai tambah bagi rekan-rekan semua karena akreditasi jurusannya adalah unggul ya. Nah, yang selanjutnya yang kedua terkait dengan seminar proposal ya. Rekan-rekan semua, seminar proposal itu seharusnya sudah dilaksanakan di jurusan-jurusan reguler itu sudah melakukan seminar proposal ya dari mulai beberapa minggu yang lalu. Namun karena kami di PJJ sedang ada akreditasi, jadi sempat kami sempat kami tunda ya. Dan karena ini jumlahnya ribuan, jadi ini juga tidak mudah bagi kami untuk mengatur jadwalnya. Oleh karena itu, kami sore hari ini kan melanjutkan pertemuan dengan Bu Hana ya yang kemarin ya. Yang mana Bu Hana sudah ketemu dengan rekan-rekan semua. Sekarang kemarin sudah simulasi ya Pak Taswin, Pak Imam Hanafi. Sudah Pak untuk yang terkait dengan aplikasi ETA. Iya, kemarin dijelaskan nggak Bu Hana ke Bu Hana untuk memilih pengujinya siapa? Kemarin sampai Izin Pak, kalau kemarin gimana? itu Buana itu apa ya katanya sesuai dengan judul yang diambil dan wilayah kajiannya Pak. Sudah dulu wilayah kajian. Oke, rekan-rekan semua, nanti saya simulasikan saja ya. Sebentar saya sambil buka yang ini ya. Untuk wilayah kajian itu kan memang saya yang memasukkan ya. Semuanya ada 10 wilayah kajian. Tapi untuk sementara Bapak Ibu semua harus memilih salah satu. Nanti dicocok-cocokkan saja ya. Gak mesti harus 100% cocok ya. Karena saya ngelihat judul-judul yang kemarin Bapak Ibu semua pilih itu ada beberapa yang memang mengarah ke sana, ada beberapa yang ini kayaknya susah ini maksudnya kemana, nanti dicocokkan saja ya menurut Bapak Ibu semua. Sebenarnya saya buka punyanya ini dulu apa namanya, saya buka ETA di kelas layanan digital. Berarti apakah sudah ada yang mengajukan seminar proposal? Mohon maaf kalau kemarin mencoba belum ada itu Pak, tombol pembimbing, dosen pembimbingnya belum muncul Pak. Oke, nanti kita coba ya. Portal akademik. Ini kan aplikasi yang baru. Aplikasi baru. Ya, rekan-rekan tahu semua. Yang jelas sih apa namanya nanti menggunakan ETA mau tidak mau. Jadi semuanya bareng-bareng belajar ya, bukan Bapak Ibu saja, kami yang di PJJ juga akhirnya belajar lagi. Oke. Yuk. Oke, saya share screen. Bukan ini ya. Ini.
Ikut. Ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ini kan ini kan kasusnya kemarin saya sudah mempraktekkan ya. Oke. Lebih enak coba saya pakai ini aja deh. Yang sudah. Mas Wahyudin ada? Siap, monitor Pak. Ya, saya minjem akun dirimu ya. Siap. Pokoknya nanti ini posisi sudah masuk ya. Masuknya sama dengan portal akademik ya semuanya. Sebentar. Biar perlu diingatkan ya bahwa nanti pengujinya satu aja ya. Untuk pengujinya satu saja. Izin Pak Kajur, pengisian data sudah bisa Pak Kajur. Bentar, ini saya mau jelasin ya. Tunggu dulu. Ini sedang saya jelaskan, nanti coba di Sabtu Minggu ini kita kerja. Jadi intinya begini, ETA itu akan bisa dipakai kalau nanti kita ya yang di jurusan itu sudah meset nama-nama dosennya. Ya. Nanti rekan-rekan tinggal milih saja. Nah, untuk mempermudah di tahap ini mungkin saya akan pilih yang mudah-mudah saja ya, biar seperti seminar proposalnya biar cepat selesai semua. Oke, ya bisa kelihatan? Sudah Pak. Sudah ya. Ini contohnya, ini teman-teman semua bisa lihat ya. Ini selamat datang Wahyudin Hidayat. Oke. Nah ini daftar pembimbingan dan ujian proposal ya. Saya klik. Sampai sini nanti bisa teman-teman bisa, tapi saya belum ngeset semua nama ya, jadi mungkin hanya baru ada tadi saya masukkan nama saya sendiri biar lebih mudah saja. Daftar pembimbing ujian proposal. Nah di sini sudah tahu semua ya topik kajian. Nah pilih dosen. Paling yang belum ada kan pilih dosen ya. Iya Pak. Pilih wilayah kajian. Oke, kita masuk ke tadi apa ya? Jangan harus kebijakan. Strategi pembelajaran, topik kajian, sebentar, saya cek dulu di punya saya tadi. Strategi pembelajaran. Evaluasi pendidikan PAI. Contoh ya, pilih topik kajian, strategi pembelajaran. Nah,
Ini misalkan ya, terus dosen. Nah ini kan sudah ada tuh, ya. Ini kan bisa dilihat ya. Bisa Pak, bisa. Nah misalkan diklik, ya. Jadi diklik-klik semua, nanti tinggal di-upload saja. Ya. Nanti setelah itu diminta persetujuan, ya. Nanti setelah itu ada persetujuan, nanti kami yang melakukan penyetujuan. Jadi misalnya kalau saya setujui, berarti nanti otomatis dia akan muncul nanti jadwalnya kapan, begitu, ya. Bentar. Kayaknya macet itu ya. Kok yang tampil WA? Iya, bentar. Ini saya lihat sudah ada yang set ya nama-nama apa namanya, nama-nama. Saya sedang tanyakan dulu yang set ini siapa. Oke. Ini sudah ada ya, nama-namanya sudah ada. Tinggal nanti kalau dari sini kan kelihatan bahwa, tapi untuk membimbing duanya jangan diklik ya. Untuk membimbing dua tolong jangan ditambahkan. Bapak Ibu, rekan-rekan semua, ini yang paling penting tolong jangan diklik dua ya untuk seminar proposal ya. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, izin masuk Pak Kajur untuk penyampaian kemarin dari Bu Sekjur itu kan untuk upload itu di situ hanya cover dan juga lembar pengesahan ya Pak. Nah, kemudian untuk isi itu bab 1 sampai bab 3 apakah kita berarti harus cek Turnitin dari sekarang sebelum kita daftar masuk atau keputusannya mau nanti saja cek Turnitinnya Pak? Itu Pak, terima kasih. Turnitin nanti saja, ambil jalan kan, ini kan masih proposal ya. Masih proposal. Bapak Ibu semua nanti ini saja, pada seminar proposal dulu aja. Nanti nggak kelar-kelar kalau misalkan nunggu Turnitin dari mulai seminar proposal. Ya, pokoknya kita bikin mudah saja biar rekan-rekan semua juga tidak terlalu pusing dari awal. Maka dari itu siapkan proposalnya ya, proposalnya disiapkan, tinggal nanti untuk upload di sini tapi kami mungkin akan buka banyak gelombang ya, karena paling satu hari itu jumlah total itu kan jumlahnya 1.900 orang ya, mungkin satu hari kita kejar 50 orang itu bisa seminar proposal.
Jadi kalau satu hari 50 saja itu bisa sampai 10 hari cuma dapat 500, masih ada, berarti kan 1 bulan. 1 bulan untuk seminar proposal saja ya. Kita lihat apakah nanti bisa dikejar, bisa lebih dari 50 untuk sekali seminar proposal, sehingga nanti bisa lebih cepat ya Bapak Ibu semua. Pokoknya kami di PJJ mencoba untuk membantu biar lebih rekan-rekan semua bisa lebih mudah cepat lulus lah untuk semester ini ya. Jadi perlu diingatkan lagi bahwa penguji cuma 1 ya. Yang Bapak Ibu lakukan ini adalah seminar proposal, bukan pembimbing skripsi ya. Nanti akan ada 2. Jadi kalau pembimbing itu wajib 2. Kalau seminar proposal itu tidak wajib 2, maka saya bikin mudah 1 aja pengujinya ya, biar nggak saling nunggu, nanti satunya bisa, satunya nggak bisa, nunggu beberapa hari baru bisa lagi, itu kelamaan. Nanti 1 saja. Saya sudah ngobrol dengan Pak Rektor dan Pak Sekretaris LPM Pak Toheri bahwa mungkin saja bisa bahwa untuk penguji 1 orang saja, penguji proposal ya. Penguji proposal itu 1 orang begitu. Nah, nanti yang paling penting adalah di pembimbingan ya. Sekali lagi ini perlu saya ingatkan lagi, nanti kalau diklik 2, masalahnya nanti akan diklik 2 orang untuk seminar proposal, maka nanti akan terotomatis ya minta data nilainya dari 2 orang ya Bapak Ibu ya. Sementara itu kemudian nanti biar yang lainnya biar kami di PJJ yang eksekusi ya. Jika memang ada, sementara Bapak Ibu semua tugasnya adalah menyiapkan proposal, kemudian nanti mengklik siapa penguji proposalnya. Ya, siapa penguji proposalnya, sehingga ini kan sudah saya set, ini kan sudah ada nama-namanya. Nanti coba mau saya cek lagi ya nama-namanya. Tapi tolong nanti baru bisa mulai set itu hari Sabtu ya. Jadi rekan-rekan semua nanti hari Sabtu sudah boleh mendaftar mendaftar seminar proposal. Nanti akan kita mulai di hari Senin untuk untuk seminar proposalnya. Ya. Jadi jangan diklik dulu, jangan dimulai dulu karena saya lihat tadi juga belum jumlah berapa dosennya itu masih belum bisa diidentifikasi. Khawatir nanti rekan-rekan semua mendapatkan ini ya nama-nama yang ternyata bukan dosen dari kita sarankan ya. Kenapa untuk proposal itu kita sarankan? Karena kami berharap bahwa seminar proposal ini rekan-rekan semua bisa melakukan di semester ini gitu. Sehingga kami pilihkan orang-orang yang sekiranya tidak susah ya untuk membuat mempermudah rekan-rekan semua lah gitu. Karena setelah seminar proposal rekan-rekan semua harus bikin harus bimbingan, dan itu menurut saya lebih challenging, lebih takes time, dan itu lebih susah. Makanya saya permudah untuk seminar proposalnya itu aja. Jadi kami itu wajib ya meluluskan mahasiswa seangkatan Bapak Ibu semua itu minimal 700 orang. Itu wajib hukumnya. Kenapa? Karena itu syarat dari akreditasi bahwa meluluskan satu angkatan itu 700 orang. Makanya ya nanti akan kita coba prioritaskan 700 orang siapa yang cepat, maka kami akan mencoba untuk memfasilitasi sehingga bisa lulus sesuai waktu yang telah ditentukan. Nah, sisanya nanti tinggal ini saja amal ibadahnya rekan-rekan semua ya, tergantung amal ibadah. Ya, paling itu ya. Baik, berarti untuk cek sekali lagi pertama, seminar proposal itu diuji oleh 1 orang ya. Jadi nanti nggak usah nanya lagi ya. Itu diuji kenapa? Karena kami PJJ menganggap ini di PJJ untuk mempermudah rekan-rekan semua. Yaitu yang pertama, seminar proposal. Kemudian yang kedua, rekan-rekan semua baru boleh mengisi nanti setelah kami sudah memetakan, mudah-mudahan di hari Sabtu atau hari Minggu itu sudah bisa kelar lah. Syukur-syukur di hari Jumat. Target saya sih hari ini sudah kelar, tapi pas tadi saya cek loh kok nama-namanya sudah ada
sudah ada isinya, jumlahnya kan saya belum tahu pemetaan jumlah dosen-dosennya ya, sehingga nanti khawatirnya ada yang berlebih, ada yang kurang begitu. Ya, oke. Dan itu yang kedua, dan yang ketiga, Bapak Ibu semua siapkan proposal sama siapkan PowerPoint ya. Yang keempat, seminar proposal ini akan dibagi menjadi beberapa gelombang. Jadi Bapak Ibu semua, target kami itu satu hari 50 orang. Nanti kalau sudah 50 orang, kita bikinkan undangan, nanti ada 50 orang selanjutnya di hari selanjutnya. Kami akan kejar sehingga mudah-mudahan diberikan kesehatan ya semuanya ya Bapak Ibu semua. Karena pasti akan hektik sekali itu. Pasti akan hektik sekali untuk seminar proposal, sehingga kami harap Bapak Ibu semua sudah tidak memiliki masalah dengan satu, presentasi pakai PowerPoint sudah tidak punya masalah. Kedua, background itu ya sudah tidak punya masalah, jangan sampai setting background aja nggak bisa. Nah, satu lagi yang sebenarnya proposal yang tahun kemarin itu ada yang begini, sudah semester 8, share screen saja nggak bisa pakai Zoom. Ini ternyata banyak juga yang modelnya begini, artinya kan visi misi kita kan menjadi pusat pembelajaran PAI berbasis digital, ya itu kan visi kita ke depan ya, bahwa kami ingin menjadi PJJ PAI itu menjadi pusat pembelajaran PAI secara digital. Jadi yang berkaitan dengan pembelajaran digital, kemudian media-media digital itu kami berharap ya keilmuannya ada di kita. Kalau nanyain terkait dengan itu ya tempatnya di sini. Tapi kalau misalkan mahasiswanya share screen aja nggak bisa, itu kan waduh berarti visinya tidak sesuai dengan visinya PJJ PAI. Jadi mohon untuk yang hal-hal seperti itu sudah tidak ada masalah. Karena kemarin itu saya sempat itu butuh waktu 20 menit hanya untuk latihan share screen. Itu kan ya gimana ya, menurut saya memalukan juga ya mahasiswa PJJ PAI biasanya pakai media digital kok share screen saja nggak bisa. Jadi mohon nanti teman-temannya dipastikan. Ini kan tugasnya Kosma ya semuanya untuk mengingatkan ya. Ini kalau misalkan, tapi kan pasti ada aja ya. Ini pasti aja suruh ngeklik cuma satu penguji proposalnya, pasti nanti ada yang ngeklik 2, ada yang ngisi 2. Itu yang begitu-begitu mohon bisa diminimalisir dengan informasi dari rekan-rekan semua sebagai Kosma. Nah, itu ya sebagai tambahan dari Bu Hana yang kemarin ya, biar lebih teman-teman bisa lebih bisa lebih memahami ya. Terkait penggunaan ETA sudah jelas ya, saya pikir tinggal nanti tambahkan pilihkan dosennya saja. Nanti bahan kajiannya jika memang tidak Bapak Ibu coba pilihkan yang mirip ya. Kemiripannya itu bisa disesuaikan lah. Ya. Baik Pak, berarti kesimpulannya untuk Turnitin itu ceknya nanti bab 1 sampai bab 4 ya Pak, bab 5 ya? Di akhir. Oke, untuk satu lagi Pak dari saya, untuk PPT yang seminar proposal itu apakah ada template yang ditentukan oleh jurusan atau sesuai eksplorasi kita? Itu saja Pak, terima kasih. Oke, jadi begini, yang namanya proposal itu kan terdiri dari 3 bab ya. Yang pertama itu bab 1, latar belakang, kedua literatur review, yang ketiga metodologi penelitian. Ya, di dalamnya itu ada pertanyaan penelitian dan sebagainya lah. Itu sih standar saya pikir di mana-mana sama ya. Sama kalau proposal ya isinya 3 bab itu ya. Bab 1 tentang latar belakang, bab 2 itu tentang literatur review, bab ketiga itu tentang metodologi penelitian. Nah, nanti di metodologi penelitian itu juga dijelaskan mapping waktu yang bisa Bapak Ibu semua gunakan. Ini kan masalahnya mahasiswa itu kan siswa itu kan sebentar lagi sudah bulan puasa. Terus sebentar lagi sudah mau ujian nasional. Jadi kita kejar segera mungkin Bapak Ibu semua, mohon untuk walaupun belum seminar, coba cari data ya, tetap ya, ambil data ya. Sudah proses Pak. Silakan ambil datanya, silakan tulis dulu saja. Nanti kan diseminarkan itu kan pertanggungjawabannya Bapak Ibu semua. Kalau ngejar waktunya kayaknya agak susah nih. Kalau Bapak Ibu semua penelitian, kayaknya menelitinya kan cuma punya waktu. Kapan sih ujian nasional itu kapan? Mei ya?
Mei itu kan sudah ini ya, sudah libur, sudah mulai. April juga sudah mulai Pak, sudah mulai ujian Pak April. April, Pak. Bapak. April. Tanggal 20 April. Udah Ya, mulai berarti. dengan TKA, Pak. Ada Oke, TKA berarti kan dulu. nanti rekan-rekan semua jangan milih yang kelas 3 ya, berarti kan kelas 1, kelas 2 ya. Atau kelas ya yang memungkinkan lah, yang memungkinkan supaya tidak jangan sampai di saat waktunya ujian Bapak Ibu semua baru ngambil data. Kan sekolahnya udah libur lagi. Nah, itu kan repot nanti. Jadi sambil nunggu jalan aja ngambil data dan sebagainya. Nanti didiskusikan dengan pembimbingnya, jika nanti ada kekurangan tinggal nanti diobrolkan dengan pembimbingnya, gitu aja ya. Jadi kami harap Bapak Ibu semua bisa sedini mungkin mempersiapkan diri, karena kami punya target 700 harus selesai, karena 700 orang itu bukan jumlah yang sedikit ya Bapak Ibu semua. Nah, ini kami minta bantuan rekan-rekan semua untuk menggenjot terus untuk memperbaiki skripsinya. Nanti kami juga akan menyediakan untuk Turnitin ya. Untuk Turnitin begini ya Bapak Ibu semua, biar mudah ya, biar mudah itu nanti kami akan mengkoordinir saja mahasiswa aja ya, mahasiswa untuk mengecek Turnitin artikelnya Bapak Ibu semua. Teknisnya nanti akan kita atur. Kalau misalkan satu Kosma bisa megang satu, ya itu lebih baik ya. Dan coba kita akan inikan per kelas. Tapi sekali lagi begini ya, Turnitin itu tolong jangan disalahartikan sebagai hukuman ya. Satu ya. Kenapa saya tidak jangan menganggap itu hukuman, itu penyelamat Bapak Ibu semua. Kalau misalkan jangan sampai lolos dan ternyata kena kasus hukum, waduh, kami nggak bertanggung jawab. Ya, maksud kami itu akan jadi tanggung jawab Bapak Ibu semua. Ya memang kami di lembaga pasti akan kena gitu. Oleh karena itu, ketika nanti kami coba bikin Turnitin untuk per kelas, mohon jangan di-abuse ya. Maksudnya itu jangan disalahgunakan. Kenapa? Cara berpikirnya adalah Turnitin itu akan menyelamatkan kita dari tuntutan hukum ketika nanti skripsinya Bapak Ibu semua sudah diupload. Jadi tolong jangan berpikir kayak zaman 20 tahun yang lalu ketika Bapak Ibu semua ngopi paste dari mana terus nggak ada yang tahu, itu jangan harap begitu ya. Tolong singkirkan begitu, karena saya sudah 2 kali ngalamin permasalahan ini dan itu rumit sekali. Saya harus minta Google untuk menghapus datanya Bapak Ibu, dan itu takes time. Ini saya cerita, mungkin saya pernah cerita bahwa saya kan di editor jurnal ya, editor jurnal, dan jurnal kami kan waktu itu sudah terindeks DOAJ dan sudah Sinta 3 waktu itu. Nah, kemudian ada salah satu penulis yang menulis artikel dan ternyata melakukan plagiasi dari kampus Udayana dari Bali ya. Nah, itu saya selaku editor di jurnal tersebut harus men-take down artikel itu, dan itu kami dapat tuntutan 200 juta, kalau tidak salah 200 juta lah, 200 juta dapat tuntutannya, dan akan dilaporkan ke PD-Dikti. Nah, kalau sudah begini, sekali lagi yang repot, yang nama baiknya jelek bukan cuma Bapak Ibu semua, tetapi kampus juga akan kena dampaknya. Dan saya waktu itu sampai menyurati Google untuk menghapus ya, sampai 1 minggu ya, 1 minggu itu ternyata bisa dari Google-nya dihapus, tapi masalahnya jurnal itu kan terindeks oleh indeksasi yang lain. Nah, di Google-nya nggak ada, tapi di indeksasi yang lain itu tetap muncul. Sehingga kalau kita klik tulisan itu, maka versinya ada beberapa penulis. Versinya itu ada penulis yang aslinya, yang kedua itu penulis yang artikelnya di kita, dan itu sampai kami blacklist. Orang tersebut kami blacklist bahwa ini tidak boleh mengirimkan artikel jurnal penelitian di jurnal kami lagi. Yaitu karena kami terlalu percaya ya. Nah, itu dia, makanya saya di satu sisi begini, saya kalau ngasih Turnitin sendiri itu kan nggak mungkin ya, jumlahnya sangat ribuan begini ya, tenaganya bisa
bisa habis tenaganya. Jadi saya harap sih mohon bantuan rekan-rekan semua yang satu kelas itu beli saja Turnitin yang harganya 20.000, 30.000 kan ada tuh di Shopee kan banyak. Dikoordinir saja, kemudian nanti dicek dulu Bapak Ibu semua di Turnitinnya ya. Tapi nanti aja setelah proposal, 9 proposal. Ya, jadi dalam proses itu kami nanti akan menyediakan cuma sekali saja ya, tapi jangan itu juga ngerjain jadinya. Ada beberapa rekan itu yang berkali-kali minta di Turnit padahal jatahnya cuma sekali. Jadi kan ngerjain tim kami yang di PJJ ya dari mulai, dan itu akhirnya kan suruh menurunkan plagiasinya itu kan lumayan lama, membutuhkan waktu yang lama. Jadi oleh karena itu dalam prosesnya mohon untuk tiap kelas beli Turnitin yang Shopee itu ya. Tapi yang non repository ya, nanti cek aja lah non repository itu bagaimana. Terus nanti dicek aja satu kelas itu gimana caranya. Biar nanti ketika sudah masuk di dalam proses penulisan skripsi, itu Bapak Ibu semua hanya sedikit untuk memperbaiki skripsinya. Ini ya apa namanya plagiasinya. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Sedikit, iya Pak, sedikit mempertegas terkait Pak. dengan Zoom yang kemarin Pak. Saya Andi Iya. Mustafa Pak, dari kelas A13. Mohon maaf. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Terkait Waalaikumsalam. pengajuan proposal skripsi ini mempertegas saja Pak. Memang saya ulang, cuman mempertegas keyakinan saya aja. Iya. Berarti untuk pengajuan nanti tetap dieta dengan menggunakan folder hanya sampul dan persetujuan, halaman persetujuan itu Pak ya. Untuk nanti Iya. untuk yang Turnitin berarti bab 1 dan seterusnya itu berarti melalui Google Drive gitu Pak ya. Tapi untuk Ya, langkah betul. pengajuannya tetap menggunakan ETA itu hanya sampul dan pengesahan judul itu Pak ya. Terkait Iya. untuk proposal skripsi. Itu aja Pak. Betul. Jadi mempertegas yang kemarin Bu Ana sudah jelaskan, karena jumlah filenya mungkin sangat besar ya. Kami berharap, kami khawatir malah nantinya akan ada kendala di ini ya, di pengajuan seminar itu. Kalau terkait Turnitin itu kalau pengecekan di Shopee bisa Pak, tapi kalau untuk akun itu saya lihat itu mahal banget ya Pak. Ada yang berapa minggu itu ratusan Pak harganya. Kalau Ya, yang akun biasanya. ya yang murah saja, nyari yang murah. Ada banyak yang saya juga sering pakai. Kalau untuk dikoordinir sama Posma bisa Pak Kajur, 150.000 1 bulan tuh bisa. Ada. Nah itu kan 150.000 1 bulan. Satu Itu bulan. kan cepet-cepetan dicek ya. Nanti dari kami juga ada, cuman nanti harapannya itu finalisasi gitu, bukan dari nol lagi. Dari nol kan nanti balik lagi. Maksudnya kami kasihan tim kami yang jumlahnya cuma berapa orang gitu. Harus ngecek lagi bolak-balik nggak selesai. Ini Gitu izin ya. Pak Kajur mau bertanya. Gimana? Apakah ada presentasi yang Turnitin di mahasiswa dengan Turnitinnya kampus nanti untuk cek plagiatnya? Ya sebenarnya sih tergantung Turnitinnya ya. Kalau yang punya kampus kan memang dia yang yang profesional ya, maksudnya yang sudah yang harganya kan bukan 1 juta 2 juta, itu kan harganya kalau tidak salah sekitar 80 juta kalau nggak salah. Itu harga Turnitinnya saja untuk 1 tahun itu ya, 80 juta itu. 80 juta untuk 1 tahun. Jadi kemungkinan akan lebih hasilnya lebih Akurat. bukan lebih akurat, kayaknya saringannya lebih kecil gitu. Jadi kalau misalkan masuk ke situ ya kayaknya lebih bukan lebih akurat tapi lebih banyak terdeteksi lah. Kira-kira untuk presentasinya ada Pak? Persentasinya itu kan kalau tidak salah 15% ya, 15 atau 10%. Nanti saya cek lagi ya aturan. Tapi Terus ini Pak, di bawah 10 ya, kalau bisa sih di bawah 10.
untuk plagiasinya. Kalau bisa ya. Terus ini Pak, Ya. untuk bimbingan ini maaf melangkah agak lebih maju. Nah ini nanti untuk bimbingan skripsinya itu modelnya gimana Pak sistemnya Ya, kita? nanti ngisi lagi Berat. kan ada 3 ya. Tadi saya di rekan-rekan bisa cek di ETA. Sebentar. Mungkin ada batasan berapa kali kita harus bimbingan itu Pak. Oh, kalau itu 8 kali ya aturan dari kampus ya. Oh 8 kali. Kalau offline kan biasanya kita ketemu terus bimbingan ada tanda tangan pembimbing gitu kan. Berarti ini Iya nanti kan? pembatasannya 8 kali kan Pak. Iya, ini nih. Ya, ini kan untuk daftar pembimbingan ujian tugas akhir ya. Ini beda ya. Ini sama ini beda. Kalau ini 1 orang, kalau ini nanti 2 orang ya. Ini apa 25% apanya nih? Plagiasinya. Ya plagiasi Pak itu Pak. Penjelasan Iya. dari Bu Sekjur kemarin 25%. Kalau dari Bu Sekjur. Ya, Kalau cuman 15 itu terlalu kemepetan Pak itu Pak. ya gini, kalau nanti cara berpikirnya 25%, nanti kenanya 40%, Pak. 40% atau 30%. Maka tadi saya bilang kalau bisa dari kitanya itu sudah ngeset di bawah 10. Nanti biar biar lebih hati-hati sehingga nanti katanya ya yang kemarin itu ya Bapak Ibu semua. Itu ada yang 70%. 70% itu ininya plagiasinya. Dan hampir 30% itu di atas 40. Ini ya plagiasinya kan kebayang. Nah, kalau ini 1.900 orang terus mikirnya aduh 25% semua ya kayaknya ya nanti kayak yang kemarin itu banyak banget yang makanya ya, dipikirkan sendiri saja. Mudah-mudahan kita juga belum tahu aturan yang baru terkait dengan plagiasi ya. Tapi saya harap sih pikirannya begitu 15% ke bawah lah teman-teman semua itu sehingga nanti ketika ada masuk ke punyanya kampus itu ya kenanya ya paling naik jadi di 20%. Atau kalau pikirannya 10 ya kalau punya kampus jadi naik jadi 15%, Pak. Nanti kalau yang punya Shopee 25% ternyata dapatnya 23, masuk ke kampus jadinya 35 nanti. Nah, itu kan nanti rekan-rekan semua yang akan kerepotan. Itu saja ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terus ini Pak, terkait dengan untuk ancang-ancang kita Pak, untuk pengajuan proposal itu pokoknya di ETA sudah siap dosennya, berarti kita bisa melakukan Pak ya, pengajuan proposal skripsi Pak ya. Iya, khawatirnya begini. Ini kan saya juga tadi saya cek. Nanti saya cek lagi ke jumlah kesediaan dosennya dan siapa saja. Nanti kalau saya cek ternyata ada beberapa nama yang ini kayaknya susah, nanti ya saya ganti begitu. Biar kita mulai kapan Pak? Kita ancang-ancang mulai kapan Pak? Untuk pengajuan minggu depan sudah mulai. Minggu depan ya, sudah mulai. Pak. Minggu depan sudah mulai. Sekali lagi kami ingin rekan-rekan semua itu selesai seminar proposal di bulan depan, itu sudah habis. Bulan depan itu sudah selesai semua gitu. Sudah nggak ada lagi yang seminar proposal. Tanpa menunggu KRS Pak ya? Tanpa menunggu KRS Pak ya? KRS kan biasanya ada KRS skripsi, nggak perlu. KRS kan nanti sebentar lagi juga sudah selesai. Harusnya kan sudah bisa ya. Kita lihat ininya jadwalinnya ya. Pokoknya saya harap bisa lebih mudah lah gimana caranya biar lebih cepat seminar proposalnya. Itu akan kita usahakan. Kalau misalkan KRS-nya belum ya nanti kita gimana caranya seminar proposal jalan karena waktunya nggak mungkin kekejar kalau semuanya harus mengikuti aturan-aturan yang ini ya yang harus syaratnya ini wah itu nanti nggak ketemu, syaratnya harus runitinya sekian, wah ya kayaknya nggak ketemu kalau misalkan. Izin Pak Kajur, satu lagi nih yang ditanyakan tentang KRS kemarin itu kalau tidak salah kata Bu Sekjur itu bisa mengajukan Sempro itu adalah 134 SKS, sementara kita sampai sekarang ini kan baru 132. Berarti kekurangan 2 SKS lagi. Ini bagaimana Pak? Kurang 2 SKS. Kurang 2 SKS ya. Enggak, izin. Itu 134 Pak Dosen. Ya, Kang Isa, kalau mayoritas rekan-rekan itu jumlahnya 134 Pak, bukan 132. Bu Sekjur kan kemarin menyampaikannya kalau tidak ada kesalahan penghitungan harusnya 138. Tapi
tapi nanti dipertimbangkan dulu dan digodok dulu apakah udah 138 atau 134. Nah ternyata kan jumlahnya 134. Begitu Kang Ishak, bukan 132. Oh ya. Ya, pokoknya gini. Ini sekali lagi ya. Setelah kami hitung, ternyata mahasiswa itu kan kurang 10 SKS. Maka 10 SKS itu diambil di semester 8. Yang pertama skripsi jumlahnya 6 SKS. Kemudian 2 mata kuliah tambahan. Namun nanti skemanya adalah project ya, Bapak Ibu yang 2 itu ya pakai MBKM lah. Nanti akan ada aturannya. Sehingga Bapak Ibu semua tidak harus per setiap minggu mengerjakan tugas. Coba kurang baik apa PJJ kuliah Untuk yang nilainya maksudnya biar teman-teman semua bisa cepat kelar selesai ya. Siap, makasih Pak Fadil. Ya, jadi itu juga kan temuan yang baru kami temuan yang yang kami temukan waktu kemarin menyisir mata kuliah ya. Jadi harapannya nanti semester 8 Bapak Ibu semua bikin skripsi juga mengerjakan tugas 2 mata kuliah yang nilainya 4 SKS. Jadi kalau di total, kalau 134 tambah 10 berarti sudah 144. Itu sudah memenuhi standar minimum sarjana S1 ya. Sarjana strata 1 bahwa minimal itu 144 SKS. Artinya kalau Bapak Ibu semua lulus dengan SKS sebegitu jumlahnya, maka sudah sah dikategorikan sebagai mendapatkan gelar sarjana. Tolong untuk yang jumlah SKS itu dicek masing-masing sendiri ya, karena saya tahu tiap orang beda-beda karena kan ada yang kurang mata kuliahnya, ada yang mengulang dan sebagainya. Ya, oke. Bu Uswatun Hasanah ini sepertinya mau berbicara, silakan. Tadi Pak Kajur yang jumlah 700 saya jadi deg-degan Pak. Jangan-jangan tidak masuk ke 700 Pak. Sementara ya, angkatan kita kan 2000 Pak. Ya pokoknya silakan balapan aja siapa yang paling cepat. Enggak, maksudnya begini, itu kan kita tetap berusaha untuk sebanyak mungkin ya membuat rekan-rekan semua lulus tepat waktu, itu yang pertama. Makanya kami memberikan banyak kemudahan, termasuk kenapa kami milih pengujinya juga cuma 1 orang, turun itunya nanti setelah proposal itu dalam rangka mempercepat rekan-rekan semua untuk bisa lulus. Tapi kan kita juga ngomongin fakta dan realita ya, dan itu kan nggak bisa dianulah. Secara statistik saja, dari jumlah sekitar 1.900 orang, itu kan sangat banyak ya, dengan segala macam tetek bengek permasalahan, kayaknya ya mungkin lah kalau 700 orang lulus itu ya mungkin. Ya tinggal siapakah 700 orang ini tergantung Bapak Ibu semua ya, tergantung rekan-rekan semua aja. Kalau misalkan rajin konsultasi, kan logikanya begini deh, logika gampangnya ya. Rekan-rekan semua harus punya bimbingan 8 kali minimal. Nah, itu 8 kali itu bagaimana? Kan nggak mungkin tiap minggu ketemu dengan pembimbing, kan pembimbingnya juga belum tentu mau kan. Oleh karena itu kami juga mencari pembimbing-pembimbing yang bisa membantu rekan-rekan semua. Pokoknya kami mencoba untuk memberikan pelayanan terbaik lah ke rekan-rekan semua biar bisa selesai tepat waktu begitu ya. Ya tinggal ya kayaknya ya 700 ya insya Allah bisa lah kita kejar, 700 orang bisa lulus tepat waktu. Ya syukur-syukur lebih sampai 1.500 ya, paling kayaknya maksimal 1.000 kayaknya. Ya itu tergantung rekan-rekan semua. Ininya. Dan tergantung pembimbing ya, makanya kita cari pembimbing yang sekiranya bisa kooperatif. Mudah-mudahan kita masuk asabiqunal awalun Pak. Ya, amin. Amin yang berada di Zoom ini. Amin, Pak Ju. Ya, makanya tolong saling bantu ya. Kosma mempelopori 700 itu Kosma harus mempelopori yang 700. Masa Kosma kalah dengan anggotanya? 40 sudah 40 tuh berapa persen sudah dari 700. Ya sekali lagi 700 itu bukan berarti ya Bapak Ibu, kita punya target 700 harus selesai. Karena itu jadi acuan untuk akreditasi ya. Itu mau nggak mau itu sih nggak bisa ditawar. Ya sebenarnya bukan 700 tapi 40% dari jumlah yang ada. Setelah saya hitung itu ya sekitar 700 lah. Itu ya.
Baik, ada lagi pertanyaan satu lagi? Kalau tidak, Bu Ilah. Saya Bapak Pak Kajur, mohon maaf ya. Mohon maaf Pak Kajur, izin bertanya. Untuk teman-teman yang mengulang, apakah bisa mengisi ETA di minggu ini dan ikut sempro, Pak? Terima kasih Bapak. Ya, untuk seminar proposal yang mengulang itu kan saya coba cari aturannya ya. Kalau di kita kan harus ada aturannya. Kalau misalkan memungkinkan seminar proposal dulu bisa ya, saya sih malah senang ya seminar proposal dulu aja. Tapi nanti saya cek aturan terbaru dari LPM ya. Karena sekarang kita kan LPM itu secara pindah ke UIN kan aturannya banyak aturan-aturan yang baru ya. Nanti coba saya konsultasikan dengan dengan LPM terkait dengan itu. Tapi kalau saya pribadi ya seminar proposal dulu aja nggak apa-apa. Cuman kan nanti ada persyaratan SKS yang harus ditempuh ya. Khawatir begini Bapak Ibu. Sekali lagi mohon untuk dipahami bahwa aturan-aturan yang dilakukan itu bukan mempersulit Bapak Ibu ya, tapi menjaga Bapak Ibu yang barangkali lupa. Contoh kayak kemarin itu. Kenapa ada persyaratan harus selesai mata kuliah? Karena nggak mungkin Bapak Ibu semua sudah munakosah, tapi mata kuliahnya ada yang harus ngulang. Sementara kalau sudah munakosah selesai, wajib kita bikin nomor ijazah. Masa ada yang ijazahnya sudah jadi, tapi mata kuliahnya belum lulus, itu kan repot. Nanti Bapak Ibu semua pasti dimanapun nanti akan ditanyakan ketika menggunakan ijazah itu. Ini kok ijazahnya sebelum lulus tapi kok sudah ada ijazahnya, ini gimana? Nah itu kan susah ngulangnya. Maka daripada itu tolong ini saling mengingatkan dan introspeksi masing-masing saja. Karena dengan jumlah sekian 1.900 kami khawatir ada aja yang kelupaan gitu. Kayak kemarin itu kan ada sampai salah satu mahasiswa yang kelulusannya kami tunda. Ya karena begitu, ngakalin gitu. Ngakalin, datanya diakalin supaya bisa lulus seminar proposal, kemudian kompre. Nah akhirnya ketahuannya setelah pas ijazah sudah mau dibikin, loh kok ini mata kuliah ini belum lulus. Akhirnya ditunda kelulusannya. Nah itu kan repot kalau sudah masuk ke PD Dikti ya rekan-rekan. Kalau sudah masuk ke PD Dikti namanya, wah nilai Bapak Ibu semua udah nggak bisa dirubah. Nggak bisa dirubah. Kalau nggak bisa dirubah, ijazahnya lucu. Masa belum lulus kok sudah dapat ijazah S1. Jadi mohon. Kena Roy Surya Pak ya? Kena Roy Surya. Waduh. Ya, diedit jadi. Nanti ijazah palsu. Ya pokoknya itu yang mohon untuk aturan-aturan itu jangan berpikir bahwa ini mempersulit, enggak, ini untuk menertibkan agar nanti ketika di akhir Bapak Ibu semua lancar sesuai dengan aturan. Sekali lagi karena Bapak Ibu semua ini melakukan proses perkuliahan administrasi yang bersifat legal formal, maksudnya ada ketetapan hukumnya, maka tolong Bapak Ibu semua jangan kayak bikin surat izin ke yayasan yang punya bapaknya, kemudian yang bikin anaknya, semuanya diakalin bisa. Nggak bisa ya Bapak, nilai itu masuk ke PD Dikti, dan nggak bisa kalau sudah masuk PD Dikti kita ambil semaunya, itu nggak bisa, harus izin dari PD Diktinya. Kalau ada perbaikan setelah selesai munakosah itu pun nggak bisa dari kampus, harus ke PD Dikti. Artinya kita harus ke Jakarta untuk ke PD Dikti, kemudian melakukan perbaikan, dan itu butuh waktu yang nggak sebentar ya Bapak Ibu. Oke ya, mungkin itu saja ya rekan-rekan semua. Nanti saya konsolidasikan lagi dengan Bu Hana terkait dengan seminar proposal ini. Mudah-mudahan di hari Sabtu atau Minggu Bapak Ibu semua sudah bisa mendaftar seminar proposal. Ya, nanti saya kejar deh sampai malam ini, mudah-mudahan bisa kelar semua. Ya, begitu aja ya. Terima kasih atas waktunya rekan-rekan semua. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, rezeki yang banyak, keberkahan ya. Pokoknya semuanya. Alhamdulillah kelunting Pak. Harus semangat Pak. Sudah kelunting. Ya. Cair. Terima kasih Pak Kajur. Bapak Ibu semua, ya memang sudah ada patokannya, nggak usah terima kasih ke saya. Udah itu rezekinya Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin dan mohon untuk Amin. Hidup Pak Kajur. Tugas yang Bapak Ibu semua harus selesaikan ya.
Mungkin terima kasih itu saja. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.